Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-darsu tsamin, ya, pelajaran ke-8. Fil adabi riyadati wal mashfi fi turaqaj, yakni adab atau tata krama ketika olahraga dan berjalan di jalanan umum, ya. Adab riyadhah, olahraga, dan ketika kita berjalan di jalan-jalan umum, ya. Ini berarti kita membahas tentang TJA, ya, tarbiyah jasadiyah akbar. Ada riyadhahnya, ada juga jalan-jalannya. Ya bunayya innaka fi ba'dil awqati faraghika la tasta'ni anil riyadati badaniyati hatta yatajaddada nasyatuka limuzawalati durusika fa idza kharajta lirriyadati faqsidil amakin al jayyadatul hawai minad duwahi wa alaikas sakinatu wal waqar fala tusri' fi masyatika wala tumazih ahadan fi tariqika wala tadhak illa biqadri tabbasam. Ya santriku, sesungguhnya dalam sebagian waktu luangmu tidak boleh lepas dari melakukan riyadhah atau olahraga, sehingga engkau mendapatkan semangat baru untuk belajar. Dan ketika engkau jalan-jalan keluar untuk melakukan olahraga, maka carilah tempat-tempat yang udaranya sejuk di waktu pagi. Ya, ini nasihatnya, ya. Memanfaatkan waktu luang untuk olahraga, ya, atau seharusnya sudah meluangkan waktu untuk olahraga, ya. Apa bedanya olahraga dengan bekerja? Bekerja tidak sama dengan olahraga. Olahraga itu bukan bekerja. Kalau orang kemudian kerja bakti sampai keluar keringat, itu olahraga atau bekerja? Bekerja, ya. Kenapa? Karena ada tujuan tertentu, ya, yang membutuhkan konsentrasi, ya, sehingga pikiran kita konsentrasi pada pekerjaan. Adapun kalau olahraga, maka ini fast, ya, relax, ya, tidak ada tujuan lain kecuali tujuannya adalah mengolah olahraga, ya, menggerak-gerakkan tubuh, ya, untuk tujuan kesehatan, dan agar engkau mendapatkan semangat untuk belajar. Ini ada hubungan antara olahraga dengan semangat untuk belajar, ya. Orang yang badannya sehat, keringatnya keluar, maka biasanya akan lebih semangat, tidak malas-malesan dibandingkan dengan orang yang jarang keluar keringat. Kenapa? Karena kalau kita makan makanan, ya, nanti makanan ini diolah oleh tubuh. Proses pengolahannya namanya metabolisme. Dari olahan tadi ada yang dipakai untuk energi tubuh, ada yang menjadi sampah, ya, yakni yang tidak kepakai. Ketika kita tidak olahraga, nggak berkeluar keringatnya, maka sampah-sampah ini akan berada di tubuh kita, sehingga jadi males, abot, ya,
mengalami kekurangan konsentrasi, ya, tidak semangat dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita olahraga sampahnya keluar, tubuhnya ringan, jiwanya segar, ya, kembali semangat, ya, kembali semangat. Di dunia luar sana, ya, olahraga itu dijadikan sebagai wasilah atau sarana untuk menanamkan jiwa, ya, kompetisi, ya, yang kemarin Ustadz bahas, jiwa perlombaan. Maka ada olahraga lari, olahraga renang, ya, ada perlombaan bulu tangkis, ada perlombaan basket, ada perlombaan main bola, ya. Ini untuk menanamkan jiwa perlombaan, ya. Dan carilah tempat-tempat yang udaranya sejuk di waktu pagi, ya. Maksudnya apa? Ketika kita olahraga kita juga harus memperhatikan tempatnya kalau bisa yang sejuk, dalam artian apa? Banyak oksigennya, udaranya segar, ya. Olahraga di dalam indoor, ya, itu pilihan terakhir, ya. Kenapa? Karena lebih sehat ketika kita berolahraga langsung bersentuhan dengan alam, ya. Contohnya kemarin ketika kita TJA, ya, seger enggak? Segar, lewat sawah, ya. Untuk yang putri, ya, yang putra juga harus memperhatikan tempat di mana kita berolahraga, ya. Kalau sekiranya olahraga ini kemudian beresiko terjadi fitnah, maka, ya, kita harus semakin hati-hati, ya. Contohnya, mohon maaf, ya, yang putri memperhatikan aurat ketika kita hendak berolahraga. Kalau di indoor enggak apa-apa, ya, sesama putri-putri semua, ya. Maka ada sekarang kolam renang khusus putri, kolam renang khusus akhwat. Nah, itu enggak apa-apa, ya. Kalau di tempat yang publik maka diperhatikan auratnya dijaga, kaos kakinya dipakai, suaranya enggak boleh banter-banter dan lain sebagainya. Termasuk juga menjaga pandangan. Yang ikhwah juga sama, ya, perhatikan tempat kita berolahraga. Kemudian, ya, dan jangan berjalan dengan tergesa-gesa, ya. Mohon maaf, ya, ini ketika kita di jalan maka hendaklah tenang serta tetap menjaga kewibawaan, ya. Kewibawaan artinya apa? Izzah, kewibawaan, kemuliaan, ya, atau disebut dengan di sini dengan kata wakor adalah menjaga ketenangan jiwa, ya, menjaga ketenangan jiwa, ya. Jadi kalau jalan, tadi kan bahas sedang jalan kan, jalan itu kita menjaga ketenangan jiwa kita, tidak tergesa-gesa. Bisa kemudian juga diiringi dengan zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam perjalanan kita agar apa? Jiwanya makin tenang, ya. Kalau wakor tadi ketenangan jiwa, kalau sakinah itu ketenangan raga, ya. As-sakinah itu ketenangan raga, ya. Sakinah, mawadah, warohmah, ya. Ini sering dipakai, ya, singkatannya samawa, ya. Lah, kalau kita lihat di sakinah, mawadah, warohmah ini memang urutannya itu kalau ini berumah tangga, ya, sakinah dulu, ketenangan raga dulu. Dalam artian secara zahir, secara fisik itu pasangan kita itu menenangkan kita, ya, menenangkan kita. Karenanya nanti ikhwan dan akhwat kalau hendak menikah, ya, diperbolehkan mempertimbangkan, ya, penampilan sebagai salah satu pertimbangan hendak memilih pasangan, ya. Kenapa? Karena ada ketenangan tadi, ya, meskipun itu bukan satu-satunya, ya, kriteria dalam menentukan pasangan hidup.
Lah, ketika kita berjalan, tadi kita dua tadi, waqar dan sakinah. Ketenangan jiwa kita dan ketenangan berjalannya kita. Maka kita bisa lihat, terkadang kita melihat ada orang jalan itu kelihatan wibawanya itu. Kelihatan muruahnya, ya. Tapi juga ada orang jalan kok nggak kelihatan kewibawaannya. Biasanya karena apa? Karena jiwanya tidak tenang dan raganya tidak tenang. Karenanya kalau kita berjalan mulai tenangkan jiwa kita, tenangkan badan kita, jalan. Kemudian jangan bersendagura dengan salah satu temanmu ketika di jalan-jalan yang engkau lewati. Maksudnya apa? Kurangi sendagura. Kenapa dikurangi? Karena ya di jalan banyak lalu lalang, ya, ada yang lain dan lain sebagainya. Takutnya mengganggu yang lain. Dan jangan sampai tertawa terbahak-bahak, melainkan sekedar tersenyum, ya. Ini bagian dari bentuk muruah. Tidak boleh tertawa terbahak-bahak ketika kita di depan publik atau di jalan, ya. Kemudian berikutnya, ya bunayya idza kharajta lirriyadati aw li ghairiha ma'a ikhwanika fa iyyakum an ta'taridu ahadan minal marrati fil turuqati wa iyyakum an tastafu fi tariqil amah fa in kana tariqu wasi'an famsuh masna wa illa fasu farada wahidan wahidan fawahidan. Wahai santriku, ketika engkau sedang keluar untuk melakukan olahraga atau aktivitas lainnya bersama dengan teman-temanmu, maka jangan sampai kalian mengganggu seorang pun dari pengguna jalan yang lain, ya. Jangan mengganggu pengguna jalan yang lain. Dan jangan kalian berjalan dengan berbaris di jalan umum, ya. Artinya apa? Jangan sampai gerombolannya kita mengganggu orang lain. Dan jika jalan itu luas, maka berjalanlah dua-dua. Dan jika tidak demikian, jalannya sempit, maka berjalanlah satu-satu, ya. Dilihat jalan luas dua-dua, kalau enggak satu, ya. Kenapa? Kalau di jalan bisa jadi mudarat kalau kita jalan dua-dua, ya. Seringkali ada kecelakaan karena apa? Banyak orang jalan 3-3, 4-4 di pinggir jalan. Dan ini kita tidak inginkan. Ya bunayya inna taraqul umumiyata laisat malukatan li ahadin wa innama likulli marin haqqul maruri fiha fala tasdahimu fit turuqat fa inna dzalika yusri bitolabatil ilmi syarif wa yadhabu biihtiramin nasi lahum. Wahai santriku, sesungguhnya jalan umum tidaklah dimiliki oleh seorang pun, ya. Jadi jalan itu bukan kepunyaan siapapun. Dan sesungguhnya setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama untuk melewatinya, ya. Haknya sama, semua berhak untuk melewati. Maka janganlah sampai kalian berdesakan di jalanan, karena hal yang demikian itu bisa menjatuhkan nama baik sebagai seorang pelajar yang terhormat dan menjadikan hilangnya penghormatan atau kepercayaan kepada para pelajar, ya. Ini apa, Dik? Ini cara kita berjalan, kemudian adab kita di jalan itu harus benar-benar dijaga. Kenapa? Karena kalau tidak kita bisa kehilangan muru'ah, kewibawaan sebagai seorang thalibul ilmi, sebagai seorang santri, ya. Sebagai seorang santri. Karenanya harus kita jaga dengan baik, ya. Nanti kalau kita kehilangan kehormatan, maka bisa jadi nanti orang
memandang kita dengan pandangan yang tidak baik, ya. Kemudian berikutnya, ya bunayya idza ra'aita fi tariqika ghawgha'a aw fi'atan yadribu ba'duha ba'dun fa iyyaka an tu'arraja 'alaihim aw taqtariba minhum farubbama kana dzalika sababan li ihanatika aw ittahamika bi syai'in anta minhu bari'un. Wahai santriku, ketika di jalanan engkau melihat orang yang membuat kerusuhan, artinya ada orang jahat atau segerombolan orang yang saling memukul satu sama lain, tawuran, maka janganlah engkau berhenti untuk melihatnya, ya. Ini kalau ada orang bertengkar, ada orang rame tawuran, maka janganlah engkau berhenti untuk melihatnya atau mendekati mereka. Bisa jadi hal yang demikian itu menyebabkan engkau terhina, ya, atau terlibat, atau setidaknya engkau akan disangka yang tidak-tidak padahal engkau tidak terlibat urusan dengan mereka. Ada orang rame tawuran, ya, berkelahi, kita tidak perlu mendekat, ya. Kenapa? Karena bisa jadi kita dianggap juga bagian dari mereka. Ustadz, kalau saya pengen melerai, ya, wallahu alam, ya, nanti sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tawuran seperti ini kan biasanya ya banyak orang, nggak bisa kita lerai. Berikutnya, ya bunayya idza ta'adda 'alaika ahadun fi tariqika min amatin nasi fala tuqabilul mudwana bimislihi wa'fu amma dhalamaka yurfa'illahu qadraka wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Bihadihil khuluqil jamili adabbanallahu fi kitabihil aziz. Wahai santriku, ketika ada seseorang yang mengganggumu di jalan umum, maka jangan engkau membalas memusuhi dengan hal yang serupa, ya. Kalau kita di jalan kok dijahati, maka jangan membalas dengan balasan yang serupa. Maafkanlah orang yang berbuat aniaya kepadamu, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Sebagaimana firman Allah yang tadi saya bacakan, dan balasan sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Siapa yang mau memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. As-Surah ayat ke-40. Dengan budi pekerti baik inilah Allah mengajarkan kepadaku dalam kitab Al-Qur'annya yang mulia, ya. Ketika kita jalan gitu, ya, kemudian ada orang tiba-tiba memaki-maki kita, ya, nyalip kita, ya, mengganggu kita, maka sebaiknya tidak perlu ditanggapi, ya. Kenapa? Karena jalanan itu panas, ya. Di jalan itu suasananya apa? Panas. Masalah kecil bisa jadi besar. Masalah besar makin besar. Kami punya ustadz yang sering perjalanan ke Jakarta dari Jogja. Kalau pas jalan, kenceng, ya. Apalagi kalau di tol, ya? Di tol kenceng. Saya pribadi takut ketika disopiri beliau. Ketika ditanya kenapa seperti itu, saya sampaikan agar tidak banyak waktu yang terbuang di jalan, ya. Agar tidak banyak waktu yang terbuang di jalan, ya. Kenapa, ya? Jalan itu tempatnya fitnah. Ya, maka saya juga nasihatkan ke santriwati dan santri jangan suka nongkrong di pinggir jalan, ya. Tempatnya fitnah.
Ya bunayya, ya wahai santriku, ketika engkau keluar dari masjid atau rumah untuk membeli hal-hal yang engkau butuhkan dari makanan, minuman, pakaian atau kebutuhan yang lain, maka jangan sampai engkau menyulut perselisihan kepada orang yang tidak berpendidikan, sufaha, ya. Dan tidak perlu engkau menyempatkan diri untuk mendengarkan kata-kata kotor mereka. Jauhilah betul orang-orang yang semacam itu. Jangan engkau mendesak seorang penjual dalam menentukan harga, namun sebaiknya jika engkau merasa cocok dengan harga yang ditawarkan, maka belilah. Namun jika harganya tidak cocok, maka beranjaklah atau tinggalkanlah sembari mengucapkan salam. Dan janganlah engkau mendatangi seorang penjual dengan tujuan hanya untuk melihat atau menawar saja, tidak untuk membeli, karena sesungguhnya hal tersebut mendorong mereka untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak engkau sukai, yakni kata-kata yang menyakiti dan menghina. Ya, bagus nih. Yang pertama apa? Ketika kita hendak pergi ke pasar atau ke tempat perbelanjaan, kadang kita ketemu dengan orang-orang yang sufaha, ya, orang-orang yang tidak paham, ya, pendidikannya rendah, ya, dan seringkali buat masalah dengan kita, ya. Maka tidak perlu ditanggapi, tidak perlu menyempatkan diri untuk mendengarkan kata-kata kotor dari mereka, ya. Dijauhi saja orang-orang yang seperti ini, ya. Maksudnya apa? Tadi orang-orang yang kemudian tidak berpendidikan, ya. Ustadz ini pengalaman juga. Kalau kita mau nyari musuh kalau kita mau nyari orang yang mau kita ajak berdebat, berdiskusi, sebaiknya nyari orang yang selevel dengan kita atau di atas kita. Jangan berdebat, ya, dengan orang yang levelnya di bawah kita. Pasti apa? Kita capek sendiri nanti. Ya. Kemudian janganlah kalian, ya, memaksa-maksa penjual untuk menentukan harganya, ya. Maksudnya apa? Ya, nanti kalau ketemu penjual kan biasanya kan tawar menawar, ya toh. Nah, makanya di kita kalau cocok kita beli, kalau nggak cocok kita tawar. Kalau ditawar nggak boleh, ya udah ditinggal pergi. Diakhiri dengan salam. Ya, dan diingatkan ini, kalau kita hendak membeli atau menanyakan barang, pastikanlah kita memang punya niat untuk membeli barang tersebut. Jangan hanya tanya untuk kepo-kepo, ya. Hanya pengen tahu. Yang jual 10 orang, ini berapa harganya? 20.000. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ya. Kalau kita jadi pedagang, kira-kira gimana melihat orang seperti itu? Gimana kira-kira? Tanya terus nggak beli-beli, ya. Gimana kira-kira? Bisa jadi seperti itu membuat pedagang marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Kita bilang, "Gurte kok ora tuku-tuku," ya. Gurtanya saja tapi tidak beli, ya. Siapa yang biasanya kalau pegang HP lihat Shopee, tanyai semua di sana. Cuma tanya aja, ya. Nggak beli-beli. Tips untuk menawar sesuatu, ya. Saya diajarin sama Umi, kalau kita di pasar pengen beli sesuatu, menawarlah seakan-akan kamu tidak butuh barang tersebut, ya.
kita lihat ada jilbab bagus ini, ya. Kita waktu tawarlah seolah-olah kita tidak terlalu suka barang tersebut. Kalau kita terlalu suka, biasanya apa? Ya, akan membuat penawaran kita gagal. Orang yang beli, ya, nawar tapi terlalu suka, itu seperti anak-anak. Kenapa beli mainan itu nggak bisa ditawar? Kenapa? Ada penjual mainan, ada anak milih itu. Kenapa nggak bisa ditawar? Kenapa kira-kira nggak bisa ditawar? Kalau ditawar, pasti nggak boleh. Anaknya dikasih yang lain pasti tidak mau. Ya, karenanya kita belajar nawar seolah-olah kita tidak butuh atau tidak suka barang tersebut. Kemudian yang terakhir, ini mohon maaf Ustaz baca langsung terjemahannya karena apa? Gatal tenggorokannya. Wahai santriku, ketika engkau berbicara dengan seseorang, maka janganlah mengeraskan suaramu kecuali sekiranya hal itu bisa didengarkan, ya. Tentang suara yang lembut. Lembutkanlah ucapanmu yang santun dan hindarkanlah pembicaraanmu dengan menggunakan kata-kata yang bisa mengurangi derajat atau harga dirimu di mata orang yang engkau ajak bicara. Meskipun dia orang yang umur dan kedudukannya sederajat denganmu. Dan ketika seseorang sedang berbicara kepadamu, maka dengarkanlah dia dengan baik dan jangan engkau menanggapinya dengan kasar dan keras. Pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik, ya. Ini ketika kita berbicara lemah lembut, tidak mengangkat pembicaraan yang keras yang cenderung akan menjatuhkan harga diri kita, ya. Jadi kalau kita bicara itu bagaimana kita berbicara, maka itulah gambaran dari kepribadian kita. Sehingga ketika kita bicara, terlebih sebagai seorang ustazah dan ustadz, maka berbicaralah yang lembut, ya. Intonasi suaranya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, sedengan yang sekiranya bisa ditangkap dan yang sekiranya bisa dipahami, ya. Meskipun ini nanti hurufnya beda-beda, ya. Kalau kita tinggal di pinggir pantai, ya, biasanya memang suaranya keras-keras. Kenapa? Karena kalau tidak keras tidak bisa didengar, ya. Kalau kita tinggal di gunung, biasanya lembut. Kenapa? Gunung itu, ya, suara rilih aja bisa didengar dengan baik, ya. Nek di kota gimana biasanya? Tidak dengan suara, tapi dengan WA. Sama tetangganya aja WA-an, ya. Ada yang satu rumah, satu di atas di bawah, ya, WA-an. Tolong bukakan pintu. Insyaallah. Ya.